Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mengenang wafatnya Paus Fransiskus, siswa sekolah dasar melakukan tabur bunga di kota Solo. Harga kedelai mahal, perajin tempe di kota Semarang memperkecil ukuran tempe. Seorang pemuda di Solo mencuri mobil dengan modus mencuri hati korbannya. Beragam cara dilakukan mengenang wafatnya Paus Fransiskus. Di kota Solo, siswa sekolah dasar melakukan tabur bunga dalam perjalanan dari sekolah menuju gereja sebelum mereka mengikuti misa. Tabur bunga di jalan ini dilakukan siswa sekolah dasar Pangudi Luhur Santo Timotius Solo saat mereka berjalan dari sekolah menuju gereja Katolik Santo Antonius Padua Purbayan yang berjarak sekitar 400 meter. Di gereja, para siswa mengikuti misa arwah untuk mendoakan Paus Fransiskus. Selain berdoa, para siswa juga diharapkan bisa meneladani sosok Paus yang sederhana dan penuh kasih. Banyak teladan ya, cuman yang terlihat sekali adalah soal kesederhanaan Bapak Paus sendiri dalam hayati hidup sebagai seorang religius, seorang paus pimpinan tertinggi gereja, tetapi mampu menunjukkan kepribadian yang sederhana. Sedangkan di Kabupaten Sragen, siswa dan guru sekolah dasar Fransiskus mendoakan Paus Fransiskus di halaman sekolah. Mereka sangat kehilangan pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma. Ibadat dalam rangka mendoakan jiwa Bapak Suci, pemimpin gereja yang adalah gembala kami. Dengan keberaniannya, kelembutan dan kerendahan hatinya, beliau menyerukan perdamaian itu. Dan itu salah satu yang kami tanamkan kepada anak-anak, bagaimana ketika mereka bertikai harus berani meminta maaf dan memberi maaf. Paus Fransiskus meninggal 21 April 2025, sehari setelah memberikan berkat Paskah di lapangan Santo Petrus Vatikan. Pria kelahiran Buenos Aires, Argentina, 88 tahun silam ini merupakan Paus ke-226. Heri Prasetyo melaporkan dari kota Solo dan Kabupaten Sragen. Puluhan pelajar Katolik di Kabupaten Blora menggelar doa bersama untuk Paus Fransiskus. Mereka juga memberikan salam penghormatan terakhir di depan foto Paus Fransiskus. Puluhan pelajar dan guru SMA Katolik di Jayakusuma, Kabupaten Blora menggelar doa bersama atas meninggalnya Paus Fransiskus. Doa yang digelar dalam aula sekolah tersebut berjalan sangat kusuk dipimpin salah seorang guru. Selain mengirimkan doa, para pelajar juga memberikan salam penghormatan terakhir di depan foto Paus Fransiskus. Pagi hari ini memang secara khusus kami memberikan penghormatan kepada Paus Fransiskus yang telah meninggal. Ini pemimpin umat Katolik sedunia. Secara langsung juga ini adalah pemimpin kami. Nah, jadi ini pengganti Rasul yang ditunjuk Allah, dan seterusnya nanti kami juga akan menantikan Paus pengganti yang akan memulai tugas yang baru. Paus Fransiskus meninggal di usia 88 tahun. Rencananya pemakaman pemimpin tertinggi umat Katolik tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu 26 April 2025. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Duka atas berpulangnya pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia turut terasa di tanah air. Rangkaian doa dalam misa requiem digelar di sejumlah gereja sebagai wujud penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Ratusan umat Katolik berkumpul di dalam misa arwah di Gereja Katedral Kota Semarang untuk mengenang kepergian Paus Fransiskus. Misa arwah yang berlangsung selama 2 jam dipimpin langsung oleh Uskup Agung Semarang. Perayaan misa juga untuk menyelami kembali jejak-jejak keteladanan Paus Fransiskus dalam perdamaian dan kepedulian. Bagaimana Paus ini selalu mencoba membangun persaudaraan dengan siapapun. Dan itu sangat mengesan dan bersumber dari
apa yang diperjuangkan menjadi pribadi pembawa damai. Maka kemanapun dia nggak pernah takut. Ketika datang ke Indonesia pada bulan September yang lalu, tak takut sama siapapun. Kendaraan dengan kendaraan yang biasa atau di lancur terbuka untuk nyalami siapapun yang dijumpainya. Ini menandakan dia pribadi yang sangat bebas, yang sangat terbuka untuk siapapun menjadi saudara bagi yang lain. Usai misa, suasana haru terasa saat umat berjalan perlahan ke altar, menyalakan lilin di depan foto sang paus tercinta. Ali Mustakfirin melaporkan dari kota Semarang. Hampir 20.000 orang menyambangi persemayaman Paus Fransiskus di hari pertama. Puluhan ribu peziarah datang dari berbagai negara untuk memanjatkan doa dan memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi umat Katolik dunia. Antrean peziarah ini mengular dari lapangan Basilika Santo Petrus menuju bagian dalam persemayaman jenazah Paus Fransiskus. Puluhan ribu peziarah ini datang dari seluruh penjuru dunia untuk berdoa dan memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. This is the Pope of my era, should I say. Of course, I live with when I was a child, there was the Pope John Paul II. But when I was in my adolescent years, there is this the Pope Pope Francis, late Pope Francis, and he's I think he's my favorite Pope. Salah seorang peziarah dari Amerika Serikat memberikan pengalamannya saat penghormatan terakhir pada jenazah pemimpin tertinggi umat Katolik. And walking in there, it was so silent, but you could feel how much people really cared about him and how much love there was for this man. Rencananya persemayaman jenazah Paus Fransiskus akan dibuka hingga hari ini dengan masa berkabung resmi ditutup besok pukul 7 malam sebelum dimakamkan pada hari Sabtu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga kedelai mahal, perajin tempe di Kota Semarang memperkecil ukuran tempe. Meski kini harga tempe tidak mengalami kenaikan, tak menutup kemungkinan para perajin tempe akan menaikkan harga tempe jika harga kedelai tak kunjung turun. Ini ada yang beda. Harga kedelai hingga kini masih Rp9.700 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp8.500 per kilogram. Naiknya harga kedelai ini dikeluhkan para perajin tahu dan tempe, salah satunya Juwarni, seorang perajin tempe di Madukoro, Kota Semarang yang terpaksa memperkecil ukuran tempe. Hal itu terpaksa dilakukan agar produksi tetap berjalan. Setiap hari ia membutuhkan kedelai 400 kg untuk memproduksi tempe. Meski hingga kini belum menaikkan harga tempe, tak menutup kemungkinan Juwarni akan menaikkan harga tempe jika harga kedelai terus mengalami kenaikan. Sebelumnya sih 8.000 lebih ya. Jadi sekarang kan 9.600 sekitar segitu. Terus dampaknya itu kayak yang beli kan menurun, ada yang berkurang, kan tergantung konsumen. Ukurannya itu plastiknya diganti yang baru kan, biasanya ada yang 13, ada yang 12, ganti 11, ada yang ganti 10. Jadi diperkecil ini? Iya, sama ukurannya agak dikurangi sedikit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan naiknya harga kedelai, di antaranya fluktuasi harga kedelai global, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, faktor cuaca yang mempengaruhi produksi di negara-negara penghasil kedelai seperti Amerika Serikat dan Brazil. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.